Bab 4540. Bersiap untuk pertempuran akhir. Namun, hanya ada satu yang tersisa sekarang. Tebak, apakah ruangnya tersembunyi di sini? Erik, keluarlah kamu. Toby tersenyum, mendengus rendah di tengah kegugupan ketiga tetua. Dua tangan besar penuh reiki, bertabrakan dengan keras. Di telapak hitam, apalagi sebutir pasir, senjata dewa pun bisa hancur dan meledak. Namun, saat kepulan asap menghilang, kerikil menghilang tak terlihat. Dalam kehampaan, tidak ada semburan ruang apapun, apalagi kelainan apapun. Kerikil ini sepertinya sama dengan puluhan ribu kerikil yang telah mereka hancurkan sebelumnya, tidak ada perbedaan. Bagaimana ini? Senyum Toby membeku. Evan juga sedikit bingung, bayi iblis bahkan lebih tercengang. Hanya si tua serakah bertiga dengan sorak-sorai dan kegembiraan di wajah mereka. Toby melambaikan tangannya dengan kasar. Kehampaan berguncang, peta besar laut warisan muncul tepat di atas langit. Di atas kertas peta, energi abu-abu mengelilinginya, tetapi tidak ada lagi bintang setengah titik pun yang berkelap-kelip di dalamnya. Tidak ada yang tersisa. Sudah tidak ada. Di mana Erik sialan ini? Toby sangat marah, merasakan sakit di pipinya, seolah-olah telah ditampar dengan keras. Dia juga ingin mengungkapkan secara terbuka lokasi Erik di depan orang-orang ini. Mereka telah menghabiskan ribuan tahun untuk mengesampingkan semua opsi untuk mengaktifkan reiki langit dan bumi satu persatu, tetapi hasilnya nihil. Orang ini sama sekali tidak ada di kerikil ini. Evan juga berekspresi sangat jelek. Melalui reiki langit dan bumi, tidak bisa menemukan Erik. Kini dengan bantuan fluktuasi sumber energi, Erik pun masih belum ditemukan. Apakah ada kemungkinan, kultivasi daya tarik sumber energi Tao langit dan bumi tingkat tinggi anak ini jauh melampaui imajinasimu dan di luar ruang lingkup yang dapat dicari oleh formasi kamu? Evan tiba-tiba berkata. Seperti seorang master, jika dia ingin menyembunyikan reiki untuk mencari kultivator dengan kultivasi yang lebih lemah, itu akan sangat mudah. Jika metode yang digunakan orang ini sekarang adalah semacam ini, kamu dan aku tidak akan bisa menemukannya. Mata Toby mulai berkedip. Melihat ini, Evan melanjutkan. Tapi aku juga punya keraguan. Jika orang ini benar-benar memiliki cara bersembunyi seperti itu, dia hanya perlu bersembunyi. Kenapa dia mengatur kerikil ini? Apa artinya benda ini? Artinya, menurutmu apa yang ingin dia lakukan? Toby tiba-tiba tertawa. Erik, dia sedang mengacaukan pandangan kita, menguras energi kita dan membuang waktu kita. Kamu dan aku tahu bahwa keuntungan terbesar kita adalah waktu pencarian hampir tak terbatas, dan dia juga tahu ini. Dan metode persembunyiannya pasti ada celah yang tidak kita ketahui. Jadi dia khawatir, jika kita mencoba mencari dengan berbagai cara, cepat atau lambat kita akan menemukannya, tetapi jika membuat beberapa kecurigaan, itu bisa memberinya kesempatan selama ribuan tahun. Kita hanya menghabiskan beberapa hari dari persiapan hingga tindakan. Orang ini berpikir begitu banyak. Pupil mata Evan menyusut seketika, tidak bisa dipercaya. Bisa menebak dia akan menggunakan reiki langit dan bumi untuk mencari targetnya. Dan juga menduga bahwa Toby akan menggunakan sumber energi langit dan bumi untuk mencarinya. Bahkan, mereka jelas mengetahui kekuatan terbesar dan kelemahan mereka. Oleh karena itu, sengaja menyia-nyiakan waktu berdua dengan aura sumber energi langit dan bumi yang tidak perlu disembunyikan sama sekali. Dari sudut pandang licik, Erik benar-benar sepintar iblis. Hati Evan terasa pahit. Awalnya dia berpikir bisa membunuh semua orang di sini dalam 500 tahun. Tapi sekarang sudah 10.000 tahun berlalu,
dia bahkan belum menangkap sehelai rambut pun dari Erik. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Evan bertanya. Tidak ada cara lain, gunakan saja cara yang paling primitif, Toby berkata dengan dingin. Semua makhluk di Laut Warisan telah musnah, jadi mulai hari ini, kamu bertanggung jawab untuk membersihkan semua tanaman di semua pulau di sini. Jika tidak dapat menemukannya dari tumbuh-tumbuhan, maka potong gunung-gunung tinggi satu demi satu, hancurkan batu-batu besar, sampai seluruh lautan warisan hanya tersisa bubuk yang lebih halus daripada bubuk halus. Dan aku akan memegang segel Raja Dewa Bintang berjalan kemana-mana di Laut Warisan. Selama aku bisa mengarah ke cincin perunggu lainnya, aku juga bisa menemukannya. Waktu yang panjang, 10.000 tahun berlalu dalam sekejap. Erik membuka matanya lagi. Waktu pelatohan tertutup jauh melebihi perkiraan sebelumnya. Awalnya berencana pelatihan tertutup selama puluhan ribu tahun, tetapi di dalam ruang pemurnian obat, pelatihan tertutup kali ini mendekati 200.000 tahun. Pada saat ini, di sekitar mata dan dahinya Erik ada kerutan, rambut hitamnya juga dihiasi beberapa helai warna putih. Posturnya berubah, dari seorang pria muda menjadi pria paruh baya berusia 40-an atau 50-an tahun. Bahkan dalam ruang pemurnian obat, itu hanya akan mengubah laju aliran waktu, tidak akan mengurangi masa hidup. Tetapi dunia luar sudah berusia 20.000 tahun. Bocah Qin, bagaimana kultivasimu? Melihat Erik bangun, kura-kura hijau tidak jauh dari sana sepertinya merasakan sesuatu, membuka mata dan bertanya dengan penasaran. Kura-kura hijau masih ingat, Erik mempelajari teknik waktu dan saat ini 200.000 tahun telah berlalu. Ada keuntungan dan ada kerugian. Erik mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. Perpaduan teknik pembalikan waktu dan jurus ruang dan waktu pada dasarnya sudah selesai, tetapi teknik pembalikan waktu terlalu rumit, jadi aku hanya menurunkan tingkatannya hingga fase penilaian 3 penurunan. Jika ada kekuatan besar di sini, pasti akan mengejutkan. Semula kekuatan supranatural ini hanya bisa dilakukan oleh alam fase Mahayana, tapi kini bisa dilakukan oleh alam fase penilaian. Hanya saja bagi Erik yang hanya fase penilaian 2 kegagalan, hasil ini jelas tidak memuaskan. Senior, apa sudah jelas tidak menghancurkan maupun membangun, apa ada artinya dalam teknik ini? Erik bertanya tiba-tiba. Dalam teknik pembalikan waktu, sebagian besar kata dapat dipahami oleh dirinya sendiri, kecuali kalimat ini, dia tidak bisa memahaminya dengan baik. Kamu sendiri bahkan tidak tahu teknik ini, apalagi aku. Kura-kura hijau tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Lalu setelah kamu bangun kali ini, apa kamu akan terus melakukan pelatihan tertutup? Roh pedang penyangkal iblis bertanya. Tidak, menurunkan tingkatan kekuatan supranatural menghabiskan energi perkembangan geometris. Jika ingin menggunakan pada tahap 2 kegagalan, maka harus menghabiskan setidaknya 10 kali lebih banyak waktu dan energi. Erik menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 kali lipat dari waktu, itu berarti 2 juta tahun. Meskipun dirinya mau, masa hidup tidak mendukungnya. Erik bangkit dan berjalan ke depan pohon roh. Buah spiritual persik pipih saat ini memancarkan warna dan aura yang lembut dan menawan. 200.000 tahun yang lalu, awalnya cabang sudah terlahir kembali menjadi pohon yang menjulang tinggi. Buah spiritual persik pipih juga telah berubah dari warna merah jambu menjadi penampilan warna emas yang buram. Tampak jelas, kura-kura hijau dan roh pedang sangat peduli dengan pohon spiritual selama bertahun-tahun. Warna tersebut menunjukkan bahwa buah spiritual persik pipih berubah menjadi buah peri. Begitu menjadi buah peri, itulah harapan Erik untuk menerobos 3 penurunan. 2 senior,
Aku siap melawan Tobi sampai mati. Kata-kata Erik mengejutkan hati kura-kura hijau dan roh pedang penyangkal iblis. Sudah bertahan begitu lama, apakah sudah saatnya untuk melakukan pertempuran yang menentukan? Bersambung.